Disclaimer, cerita dalam video ini hanyalah hasil kreasi imajinasi semata dan bersifat fiksi. Jika terdapat kesamaan dengan nama, tempat, maupun peristiwa nyata, hal tersebut murni kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung atau merugikan pihak manapun. Konten ini dibuat untuk hiburan semata, bukan sebagai ajakan atau dorongan untuk meniru tindakan yang digambarkan. Penonton diharapkan bijak dalam menyikapi, serta mampu membedakan antara fiksi dan kenyataan. Di tengah medan perang yang kacau, Ghislaine menatap Komandan Skovan yang masih terduduk dan berkata, "Berikan aku kendali atas komando pasukan." Permintaan itu membuat Skovan terperangah. Dalam benaknya, ia marah. Aku tahu dia ini bodoh, tapi beraninya dia meminta komando di saat semua prajurit mempertaruhkan nyawa seperti ini, pikirnya. Skovan berdiri dan menolak dengan tegas. "Aku tidak bisa," katanya sambil berbalik. "Kau pikir perang ini semacam permainan? Meski kau adalah tuan muda, aku tidak bisa memberikan titah yang Tuan berikan kepadaku begitu saja." Ghislaine terdiam. Ia mengerti penolakan itu. Reaksi Skovan memang wajar. Namun, situasi tidak memberinya banyak waktu untuk bernegosiasi. Seekor orc besar kembali menerjang ke arah mereka. Skovan dengan sigap berusaha melindungi Ghislaine. "Mundur, biar ku urus masalah di sini. Kau masih terlalu muda untuk memimpin pasukan kita," teriaknya. "Sepertinya aku tidak punya pilihan lain," gumam Ghislaine. Dengan gerakan yang tak terduga, Ghislaine memukul ulu hati Skovan dengan gagang pedangnya, membuat sang komandan terhuyung ke samping. "Apa yang sedang kau lakukan?" bentak Skovan marah dan bingung. Sebelum Skovan sempat bereaksi, Ghislaine melemparkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Pedang itu melesat seperti anak panah, terbang melewati Skovan dan menancap tepat di dahi orc yang sedang berlari ke arah mereka, menembus titik lemahnya. Makhluk itu tumbang seketika. Skovan membeku di tempat, matanya terbelalak tak percaya. Apa? Bagaimana caranya ia tahu titik lemahnya dan menikamnya dengan begitu presisi? Ghislaine dengan tenang menghampirinya. "Namamu Skovan, kan? Apa kau tahu hal paling penting di medan perang?" tanyanya. Ia menunjuk para prajurit yang gemetar ketakutan. "Jangan harap kita bisa menang selagi pasukan kita merinding ketakutan begini. Yang kita perlukan adalah momentum." Tanpa menunggu jawaban, Ghislaine merebut kapak dari orc yang mati dan seorang diri menerjang ke kerumunan musuh. Ia bergerak seperti badai, menebas dan membantai para orc dengan efisiensi yang mengerikan. Skovan dan prajurit lainnya hanya bisa menonton dengan mulut ternganga. "Maju sini, wahai orc, akan kubunuh kalian semua," teriak Ghislaine, dengan sengaja menarik perhatian seluruh pasukan orc ke arahnya. Skovan mengamati dengan seksama. Ia bisa melihat Ghislaine sudah mulai kelelahan. Tubuh mudanya tidak memiliki stamina yang cukup. Namun, gerakannya untuk menghindari serangan sangat luas. Dan setiap ayunan pedangnya selalu mengincar titik lemah para orc. Ia bertarung seperti seorang ahli pedang veteran, atau bahkan lebih dari itu. Setelah menarik perhatian semua orc, Ghislaine tiba-tiba berbalik dan berlari. Para prajurit bingung, mengira tuan muda mereka hendak kabur. Skovan pun awalnya bingung, namun ia segera menyadari ke arah mana Ghislaine berlari. Di arah sana ada ujung tebing. "Tebing? Jangan bilang..." Seketika Skovan memahami rencana brilian itu. Ia segera mengambil alih komando. "Semuanya, siapkan tembok perisai. Kita akan mengikuti putra pertama." Ghislaine terus berlari, memancing gerombolan orc yang mengejarnya tanpa berpikir. "Stamina tubuhku sekarang tidak bisa mengimbangi mereka," batinnya. "Meski begitu, kalian pasti bisa mengatasinya." Tepat di ujung tebing, para orc yang berlari kencang tidak bisa berhenti. Saat itulah Ghislaine melompat ke samping. "Sekarang!" teriaknya. "Pasukan, dorong mereka ke jurang tebing ini," Skovan memberikan komando. Para prajurit yang sudah membentuk barisan perisai segera maju, mendorong gerombolan orc yang terpojok itu jatuh ke dalam jurang.
pertempuran berakhir dengan kemenangan telak. "Kita berhasil!" sorak para prajurit. Namun, saat mereka mencari Ghislaine, mereka menemukannya dalam bahaya. Ia bergelantungan di sisi tebing, berpegangan pada pedangnya yang tertancap di bebatuan. "Tuan muda!" teriak Skovan. Ia menjulurkan tangannya. "Nih, raih tanganku." Ghislaine berusaha menggapainya, namun cengkeramannya pada pedang melemah. "Aku tidak bisa bertahan," ucapnya, sebelum akhirnya kehilangan pegangan dan terjatuh ke dalam kabut di bawah tebing. Saat terjatuh, kesadarannya mulai memudar. Samar-samar ia mendengar suara seorang gadis kecil memanggilnya. "Kakak, kakak Ghislaine." "Kakak," gumamnya. Serpihan ingatan tentang adik perempuannya, Elena, mulai bermunculan. Ingatan yang menyakitkan diakhiri dengan tangisan Elena yang memohon padanya untuk pergi bersama. Ghislaine membuka matanya dengan kaget. Ia berada di tempat tidur di dalam sebuah kamar. "Aku masih hidup," bisiknya lega. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya karena telah memaksakan diri. Pintu kamar terbuka dan seorang pelayan wanita masuk. "Kamu sudah bangun," sapanya ceria. Ghislaine mengenalinya. "Belinda, kan?" Belinda adalah pelayan pribadinya. Sejak kecil, hanya Belinda yang selalu ada untuknya. Tidak peduli betapa bodohnya tingkah lakunya. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarganya hancur, Belinda menghilang dan Ghislaine tidak pernah melihatnya lagi. Tanpa sadar, Ghislaine dan langsung memeluk pelayan itu. "Tidak, aku hanya senang bisa melihatmu," katanya, menahan emosi. Ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Dengarkan aku baik-baik. Sebentar lagi akan ada musibah yang mengguncang Perdium. Sebenarnya aku mati dan kembali hidup." Belinda hanya tersenyum dan menganggapnya bualan. Tentu, aku yakin para orc itu nyaris membunuhmu," katanya, sama sekali tidak percaya. Ia mengira Ghislaine hanya trauma. Ghislaine sadar cara ini tidak akan berhasil. Belinda kemudian mengingatkannya tentang sebuah acara. "Sungguh deh, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu tidak bisa menghadiri festivalnya? Nona Elena telah menunggu hari itu agar dia bisa pergi denganmu." Festival. Ghislaine teringat. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah menikmati festival itu karena trauma pertempuran orc ini. "Kapan festival itu diadakan?" tanyanya. "Mari kita lihat, ada 1 minggu lagi sebelum festivalnya dimulai." 1 minggu. Pikiran Ghislaine langsung tertuju pada ingatan yang terus menghantuinya. Elena yang menangis memohon padanya untuk pergi bersama ke festival. Hari itu adalah hari yang mengubah hidupnya. Sebuah kesimpulan yang mengerikan terbentuk di benaknya. Elena akan mati minggu depan. Menyadari takdir mengerikan yang akan menimpa adiknya dalam waktu 1 minggu, Ghislaine tidak membuang waktu. Ia segera menemui Elena, adiknya, dan tanpa sepatah kata pun langsung memeluknya dengan erat. Elena, yang tidak terbiasa dengan perlakuan seperti itu dari kakaknya, sangat terkejut dan ketakutan. "Kah, kamu kenapa? Lelucon macam apa ini?" teriaknya. Belinda, sang pelayan, juga hanya bisa mematung kaget. "Aku merindukanmu," ucap Ghislaine dengan tulus, penuh dengan penyesalan dari kehidupan sebelumnya. Namun, Elena mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga Ghislaine terhuyung. Sebuah kekuatan yang mengejutkan dari gadis sekecil itu. Elena menatapnya dengan marah. "Belinda yang memintaku datang ke sini. Kamu kira dengan begini semua jadi baik-baik saja?" Elena kemudian mengingatkannya pada kata-kata kejam yang pernah Ghislaine ucapkan padanya di masa lalu. Bagaimana ia mengusirnya dan menganggapnya menjijikan. Ghislaine terdiam. Ia ingat, di kehidupannya yang sebelumnya, hubungannya dengan Elena sangat buruk. "Aku memang orang brengsek ya," batinnya. Dengan penuh penyesalan, Ghislaine menunduk dan berkata, Maaf ya." Permintaan maaf yang tiba-tiba itu membuat Elena dan Belinda semakin terkejut. Mereka mengira kepala Ghislaine terbentur saat melawan para orcs. Namun, Ghislaine menegaskan bahwa ia berhasil mengalahkan mereka semua meskipun tubuhnya terasa sakit setelahnya.
Semua kejadian ini terasa persis seperti dalam ingatannya. Ghislaine kembali teringat detail tragis dari masa lalunya. Setelah ia menolak ajakan Elena ke festival, Elena pergi seorang diri. Kemudian tubuhnya ditemukan telah terkoyak habis di dekat tempat sampah, jauh dari area festival, bersama dengan para pengawalnya. Penyesalan kembali menghantamnya. Seharusnya aku ikut bersamanya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Dua orang pengawal, Jamal dan Philip, masuk untuk mencari Elena. Mereka mengatakan para pelayan lain meminta bantuan Elena untuk memeriksa persiapan festival. Belinda menjelaskan bahwa Perdium memang sedang kekurangan tenaga kerja. Sampai-sampai nona muda seperti Elena harus ikut turun tangan. Dulu, Ghislaine tidak pernah peduli dengan hal-hal seperti ini. Melihat Elena akan pergi dengan dua pengawal itu, Ghislaine memutuskan, biar aku bantu juga. Lagi-lagi, Elena dan Belinda terperangah. Perubahan sikap Ghislaine benar-benar membuat mereka bingung. Ghislaine pun ikut membantu persiapan di pasar. Namun, reputasinya yang buruk sebagai pembuat onar membuatnya diusir oleh para pelayan lain. Elena dengan caranya sendiri membantu dengan menyeret Ghislaine agar tidak menghalangi dan membuat onar. Saat itulah seorang kesatria tua dengan kumis putih tebal berlari ke arahnya. "Ghislaine pangeranku!" Ghislaine mengenalinya. Itu adalah Fergus, pelayan setia keluarganya. Di masa lalu, Ghislaine tidak pernah memedulikannya. Melihat Fergus yang begitu khawatir, Ghislaine merasa gagal lagi. Rencananya untuk mengawasi kastil dari dalam terhalang oleh reputasinya sendiri. Ia butuh cara lain. "Pak Tua," panggil Ghislaine. "Di kastil ada lapangan latihan terbengkalai kan? Bawa aku ke sana." Fergus terkejut, namun ia menuruti permintaan itu. Mereka tiba di sebuah aula latihan yang besar. Ghislaine terkejut melihat kondisinya yang sangat terawat, lengkap dengan berbagai senjata. "Kami merawat tempat ini untuk berjaga-jaga bila Anda hendak menggunakannya," jelas Fergus dengan tulus. Ghislaine tersentuh. Ia menyadari bahwa di sekitarnya selalu ada orang-orang yang setia, namun ia terlalu buta untuk melihatnya. Setelah menyuruh Fergus menunggu di luar, Ghislaine memulai persiapannya. Dengan waktu yang hanya seminggu, ia harus menjadi lebih kuat. Ia duduk bersila dan mulai berkonsentrasi untuk mengendalikan mana. Bagi seseorang dengan pengalaman ribuan pertarungan sepertinya, membentuk mana core adalah hal yang mudah. Namun, ia memiliki metode khusus yang ia pelajari dari sebuah buku sihir tua di kehidupan sebelumnya. Metode itu memungkinkan pengguna untuk menciptakan beberapa mana core sekaligus untuk menghasilkan kekuatan ledakan yang dahsyat. Dengan susah payah, ia berhasil menciptakan 3 mana core di dalam tubuhnya, batas maksimal untuk fisiknya yang sekarang. Teknik inilah yang membuatnya begitu kuat, namun juga menjadi kelemahannya. Penggunaan mana yang sangat besar membuatnya kalah dari Idun di masa lalu karena kehabisan tenaga. Namun, kali ini berbeda. Dengan tubuh yang kuat dan banyak waktu, dia bersumpah akan membalas dendam pada Idun dan semua pengkhianat di balik keluarga Delphine. 1 minggu kemudian, hari festival pun tiba. Ghislaine dengan penampilan yang lebih rapi menemui Elena di tengah keramaian festival. Elena terkejut melihat kakaknya benar-benar datang. Ia menyadari perubahan perilaku Ghislaine yang seminggu terakhir hanya fokus berlatih. "Ya, aku suka kamu yang sekarang sih," katanya sambil tersenyum. "Seperti dirimu yang dulu sudah kembali." Mereka menikmati waktu di festival. Ghislaine menyadari karena tindakannya berubah, masa depan juga mulai berubah. Namun ia tetap waspada karena perubahan kecil bisa menimbulkan dampak yang tak terduga. Saat festival hampir berakhir dan belum ada kejadian apa-apa, Ghislaine mulai cemas. Tiba-tiba, 2 sosok mendekati mereka. Itu adalah Jamal dan Philip, pengawal Elena. Salah satu dari mereka berkata, "Putri, kata temanku, ada festival baru di seberang. Gimana?" Elena yang mulai bosan terlihat antusias. Mendengar ajakan itu, seketika tatapan mata Ghislaine menjadi tajam dan dingin. Semua kepingan teka-teki itu menyatu di kepalanya. Inilah caranya mereka memancing Elena jauh. "Jadi kalian berdua pelakunya," batinnya. "Pengkhianat keluarga kami."